Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 Statistika Sains Data RB akan menjelaskan modul 5 pada praktikum kali ini yang berjudul K-Nearest Neighbor, yaitu KNN. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Aziza Kusumah Putri dengan NIM 122450068. Kemudian ada Maira Listianingrum dengan NIM 122450011. Kemudian ada Eka Vidya Putri dengan NIM 122450045. Kemudian ada Amalia Melani Putri dengan NIM 122450122, dan yang terakhir ada Fayaza Akila Syafitri dengan NIM 122450131. Oke, di sini saya akan menjelaskan kode yang pertama. Sebelum memulai pada modul kali ini, kita perlu melakukan penginstalan beberapa package. Di sini ada 3 package yang akan digunakan, yaitu package karet, kelas, dan ggplot. Untuk package karet ini merupakan singkatan dari Classification and Regression Training. Paket ini menyediakan fungsi untuk melatih model prediksi, membuat plot, serta melakukan seleksi fitur dan estimasi kepentingan variabel. Kemudian paket selanjutnya yaitu kelas digunakan untuk klasifikasi, termasuk fungsi untuk klasifikasi K-Nearest Neighbor atau KNN. Dan yang terakhir adalah paket ggplot. Ini merupakan sistem pembuatan grafik berdasarkan Grammar of Graphic. Ini memungkinkan untuk membuat plot yang kompleks dari data dalam data frame. Kemudian setelah melakukan install package, kita akan melakukan import dataset. Di sini kita menggunakan data Pima Indians Diabetes. Data ini merupakan data diabetes yang terjadi di India dan formatnya CSV. Di sini ada string as factor sama dengan true. Ini berarti pada saat membuat data frame atau membaca dari file, string karakter akan secara otomatis dikonversi menjadi faktor. Faktor adalah tipe data yang digunakan untuk kategori atau data nominal. Kemudian baris yang selanjutnya str diabetes. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan struktur internal dari data diabetes secara ringkas. Outputnya akan memberikan informasi seperti jumlah observasi atau barisnya, kemudian jumlah variabel atau kolomnya, nama-nama variabel, tipe data dari setiap variabel, dan beberapa nilai pertama dari setiap variabel. Kemudian untuk kode selanjutnya, kode ini digunakan untuk mempersiapkan data sebelum melakukan analisis statistik dengan mengubah string menjadi faktor, kemudian mengecek distribusi kategori dalam data tersebut. Baris pertama, diabetes $class as faktor diabetes $class. Baris ini mengubah kolom kelas dalam data frame diabetes menjadi tipe faktor untuk menyimpan data kategorikal. Kemudian baris kedua, tabel diabetes $class. Kode ini digunakan setelah kolom kelas dikonversi menjadi faktor. Kemudian fungsi tabel digunakan untuk membuat tabel frekuensi. Tabel ini menunjukkan jumlah kasus untuk setiap level atau kategori dalam faktor kelas. Dan outputnya menunjukkan bahwa data dalam data frame diabetes ada 500 pengamatan dengan nilai 0 dan 268 pengamatan dengan nilai 1 dalam kolom kelas. Nilai 0 dan 1 ini mewakili dua kelas atau kategori yang berbeda, seperti pasien tanpa diabetes dan pasien dengan diabetes. Untuk kode selanjutnya akan dijelaskan oleh Amalia. Baik, selanjutnya kita akan mencari rata-rata dari data usia. Kita di sini akan menggunakan fungsi main.
Setelah melakukan panggilan, di sini kita dapat melihat bahwa rata-rata usia yang diuji adalah 33 tahun. Kemudian kita akan melihat ringkasan statistik dari data Edge. Di sini kita menggunakan fungsi summary. Selanjutnya kita akan melakukan pemisahan data, melakukan pemanggilan terhadap fungsi KNN dan melakukan prediksi. Langkah pertama, kita dapat membagi data menjadi dua jenis, yaitu data train dan data test. Pembagian ini dilakukan agar fungsi KNN dapat dipanggil. Kemudian setelah fungsi KNN terpanggil, kita akan melakukan prediksi. Hasil prediksi akan disimpan dalam variabel pretest. Kode selanjutnya akan dijelaskan oleh Eka. Nah, saya akan menjelaskan kode selanjutnya. Pada kode di atas adalah kode dalam pemrograman R yang digunakan untuk menghitung akurasi dari model klasifikasi. Pada baris pertama, membuat tabel kontingensi antara prediksi model yaitu pretest dan kelas aktual dari data uji yaitu test class. Nah, pada baris kedua, menghitung akurasi model dengan cara menghitung jumlah prediksi yang benar yaitu diagonal utama dari tabel kebingungan dan membaginya dengan jumlah total observasi di uji data test. Selanjutnya, pada kode berikutnya yaitu merupakan panggilan fungsi convention matrix yang digunakan dalam bahasa pemrograman R untuk mengevaluasi model klasifikasi. Fungsi ini menghasilkan sebuah objek yang berisi berbagai metrik evaluasi performa model klasifikasi termasuk convention matrix, tabel kebingungan yang menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah untuk setiap kelas. Pada kode selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Fayaza. Kepada Fayaza dipersilakan. Selanjutnya kita akan membuat plot dari diabetes preg dan diabetes pedi, di mana sumbu X adalah diabetes preg dan sumbu Y-nya adalah diabetes pedi. Nah, dari plot yang kita buat, kita dapat mengetahui bahwa kepadatan data tertinggi berada pada range 0 sampai 5 pada sumbu X, dan akan semakin menurun dengan semakin bertambahnya nilai diabetes preg. Di sini juga kita dapat mengetahui bahwasannya seiring bertambahnya nilai pada sumbu X, maka nilai sumbu Y-nya menjadi semakin berkurang. Ini juga hal yang mempengaruhi kepadatan data yang ada pada plot. Kemudian kita akan membuat fungsi std_max_min, di mana fungsi ini akan mengambil satu argumen yaitu X dan menerapkan metode max_min, standarisasi max_min, di mana rumusnya adalah X dikurangi nilai minimum X dibagi dengan nilai maksimum X dikurangi nilai minimum X. Rumus ini kemudian akan mengubah setiap nilai menjadi 0 dan 1. Kemudian kita akan membuat grid 2 dimensi yang akan dinamai dengan M. Di sini, untuk membuat grid ini kita membuat dua urutan yaitu A dan B, di mana kisarannya adalah 0 dan sampai dengan 1. Dan jumlah titik data yang kita menggunakan adalah 70. Selanjutnya kita akan membuat variabel prediksi yang akan menyimpan hasil dari klasifikasi KNN yang kita buat dengan nilai K-nya adalah 3. Nilai K ini adalah nilai yang menyatakan berapa banyak jumlah tetangga atau data yang terdekat dengan suatu objek. Jadi di sini kita akan mengambil jumlah tetangganya adalah 3. Nah, jumlah tetangga ini nanti akan mempengaruhi hasil klasifikasi terhadap satu objeknya itu. Set data yang kita gunakan untuk melakukan klasifikasi ini adalah gabungan set data dari preg 1 dan pedi 1
kemudian set data M, dan kelas targetnya adalah diabetes class. Selanjutnya kita akan membuat visualisasi scatter plot menggunakan fungsi plot, di mana fungsi yang kita gunakan adalah kolom M1, yaitu kolom 1 pada matriks M, dan M2 yaitu kolom 2 pada matriks M sebagai sumbu X dan sumbu Y-nya. Lalu kita juga membuat ketentuan pewarnaannya, yaitu apabila hasil dari prediksinya, dari variabel prediksi yang tadi kita hitung adalah tested positif, maka akan diwarnai dengan warna cyan. Tapi jika tidak, hasilnya bukan tested positif, maka akan diwarnai dengan warna yellow. Kemudian kita juga membuat klasifikasi di mana simbolnya ketika hasil prediksinya sama dengan tested positif, maka simbol yang digunakan adalah segitiga berwarna hitam yang merupakan simbol dari kode angka 17. Lalu jika hasilnya bukan tested positif, maka bentuknya adalah persegi yang dibagi 4, di mana merupakan simbol dari kode 12. Dan kita akan menamai judul dari plot yang kita buat ini K sama dengan 3. Tapi pada plot yang kita buat ini semua simbolnya sama, nggak ada bedanya. Tapi yang berbeda itu cuma warnanya. Terus kita akan menggunakan fungsi points yang akan menambahkan titik pada plot kita, di mana koordinat X dan Y-nya diisi oleh prex 1 dan PD1. Kemudian titik-titik data ini akan diwarnai berdasarkan diabetes class. Nah, mungkin inilah yang menyebabkan adanya perbedaan warna pada titik-titik plot. Kemudian simbolnya dibuat ketentuan jika hasil prediksinya adalah tested positif, maka simbol yang digunakan adalah segitiga hitam. Lalu jika hasilnya bukan tested positif, maka akan dibuat persegi dengan yang dibagi 4. Lalu di sini juga kita memuat argumen checks ini untuk mengatur ukuran dari tiap simbolnya. Di sini kita membuat ukuran dari simbolnya adalah 0,7. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Meira. Terima kasih. Untuk code selanjutnya digunakan nilai K-nya adalah 7. Nah, pada baris pertama dalam kode ini akan dilakukan prediksi menggunakan algoritma KNN dengan menggunakan variabel prex 1 dan PD1 sebagai prediktor, dan diabetes class ini digunakan sebagai label kelasnya. Pada baris selanjutnya dilakukan plot dari data dengan beberapa penyesuaian. Titik-titik data yang diprediksi sebagai tes positif akan diwarnai dengan warna cyan dan memiliki simbol titik persegi, sedangkan yang diprediksi sebagai tes negatifnya diwarnai dengan warna kuning dan memiliki simbol titik lingkaran. Nah, titik-titik data asli juga ditampilkan dengan warna dan simbol yang mirip, namun dengan ukuran yang lebih kecil. Pada kode selanjutnya, sama seperti kode sebelumnya, namun di sini digunakan nilai K-nya adalah 10. Nah, pada baris kode selanjutnya itu akan menggunakan algoritma KNN untuk melakukan prediksi dengan variabelnya prex 1 dan PD1 sebagai prediktor, dan diabetes class ini digunakan sebagai label kelasnya. Jadi pada outputnya nanti akan menampilkan sebuah plot yang menunjukkan distribusi data dengan prediksi dan algoritma KNN dengan K-nya sama dengan 10. Seperti sebelumnya, titik-titik data yang diprediksi sebagai tes positif akan diwarnai dengan warna cyan dan simbol titik persegi. Sedangkan yang diprediksi sebagai tes negatifnya
ditandai dengan warna kuning dan simbol titik lingkaran. Titik-titik data asli juga ditampilkan dalam plot dengan plot warna yang berbeda, namun dengan ukuran yang lebih kecil.